Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Balik lagi sama aku. Kali ini aku bakal coba ngebahas lagi hal yang masih hangat untuk diperbincangkan, yaitu adalah bantuan dari pemerintah di tengah masa pandemi seperti ini. Dalam hal ini yaitu program prakerja. Aku bakal kasih tahu ke kalian kunci jawaban dari soal-soal pendaftaran prakerja. Jadi gimana teman-teman? Udah lolos belum di gelombang 9 sebelumnya? Kalau udah lolos, aku ucapin selamat. Dan kalau yang belum berhasil, jangan berkecil hati dulu. Kenapa? Karena gelombang 10 akan segera dibuka. Dan dari setiap kalian masih berhak untuk mendaftarkan diri kalian selama kuotanya masih ada teman-teman. Nah, di video kali ini agak spesial ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam video kali ini aku bakal coba bocorin rahasia anti gagal-gagal klub. Aku bakal kasih tahu ke kalian kunci jawaban dari soal-soal pendaftaran prakerja. Walaupun mungkin nanti kalian dapati soal yang berbeda, tapi aku jamin soal yang aku bocorin nanti ini gak bakal jauh-jauh dari soal yang kalian dapetin nanti. Jadi informasi sedikit buat teman-teman. Jadi kuota penerima kartu prakerja pada gelombang 10 ini tuh gak banyak teman-teman. Jadi gelombang 10 ini adalah gelombang penyempurnaan atau gelombang sisa-sisa dari gelombang-gelombang sebelumnya. Maksudnya dari gelombang pertama sampai dengan gelombang 9 yang terakhir itu, nah itu telah mengisi kuota sebanyak 5,4 juta dari yang ditargetkan pemerintah, yaitu 5,6 juta penerima manfaat dari kartu prakerja. Nah artinya masih ada tersisa 200.000 lagi pada gelombang 10. Jadi mudah-mudahan dengan video ini kalian yang mungkin sebelumnya selalu dinyatakan gagal, nggak lolos, mudah-mudahan kali ini bakal berhasil. Jadi nanti waktu teman-teman mendaftar pada gelombang 10, ada beberapa tes yang teman-teman harus lalui. Nah yang pertama, nanti teman-teman akan diajukan beberapa pertanyaan tentang pertanyaan pendaftar. Nah jadi itu isinya nanti adalah pertanyaan yang bersifat pribadi teman-teman. Seperti contohnya kayak apakah kamu sedang bekerja, dan kalau sedang bekerja apakah tempat di mana kamu bekerja saat ini itu terdampak atau enggak dengan akibat pandemi COVID-19 ini, dan masih banyak lagi yang lain. Lalu selanjutnya itu ada soal motivasi dan soal kemampuan dasar. Jadi tahap ini tuh cukup penting ya teman-teman. Seperti ibaratnya kita sedang diinterview, wawancara oleh suatu perusahaan. Jadi kalau kata HRD-nya nggak lolos, ya selamat tinggal. Sebelum aku mulai bocorin kunci jawaban dari soal-soal pendaftaran kartu prakerja, aku saranin kalian untuk menyiapkan alat tulis. Jadi nanti sekiranya ada yang penting bisa kalian catat. Tanpa bicara panjang lebar dan basa-basi lagi, silahkan kalian simak soal dan kunci jawaban dari soal pendaftaran kartu prakerja sebagai berikut. Ini adalah tes pertama, pernyataan pendaftar. Silahkan kalian isi dengan mengacu bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi hidup kalian, tak elak termasuk pekerjaan kalian. Pertanyaan pendaftar. Apakah Anda sedang sekolah atau kuliah? Jawab tidak. Apakah kamu seorang pejabat negara? Jawab tidak. Apakah kamu seorang pemimpin dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Jawab tidak. Apakah kamu seorang aparatur sipil negara? Jawab tidak. Apakah kamu seorang prajurit TNI? Jawab tidak. Apakah kamu seorang anggota kepolisian? Jawab tidak. Apakah kamu seorang kepala desa dan perangkat desa? Jawab tidak. Apakah kamu seorang direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah? Silakan kalian jawab tidak. Apakah saat ini Anda menganggur? Jawab iya. Apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Jawab iya. Apakah Anda menjadi menganggur karena adanya COVID-19? Jawab ya. Pernyataan pendaftar selesai. Terima kasih sudah mengisi pernyataan kamu. Pernyataan yang kamu isi sudah berhasil disubmit.
Sebelum kita masuk pada soal-soalnya, kita akan diberikan beberapa informasi terlebih dahulu. Tes motivasi dan kemampuan dasar. Sebagai prasyarat untuk menerima kartu prakerja, kamu perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Ikuti beberapa petunjuk berikut sebelum memulai tes. Sebelum pengerjaan, pastikan kamu berada di tempat yang kondusif. Pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi internet yang stabil. Bila perlu, kamu bisa menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas dan pensil untuk menyelesaikan soal. Lalu selanjutnya yang ada pada kotak kuning ini yaitu mengenai tes. Tes nantinya akan berisi 18 soal dengan durasi maksimal pengerjaan 25 menit. Jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis. Tes yang diuji berupa soal motivasi dan kemampuan dasar. Jika sudah membaca informasi tersebut, selanjutnya tinggal tekan kotak biru mulai tes sekarang. Aku saranin buat kalian yang nonton video ini untuk pakai resolusi minimal 360 supaya tulisannya bisa kebaca. Selanjutnya bila perlu siapkan pulpen atau pensil untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting. Oke, kalau kalian sudah menjawab semuanya, selanjutnya kalian tekan saja selesai. Konfirmasi jawaban, tekan saja ya sudah. Cukup sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.